Selamat pagi anak-anakku semuanya. Minggu yang lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang sepak bola mini, yaitu tentang ukuran lapangan dan teknik dasar passing. Hari ini kita masuk materi selanjutnya, yaitu yang B, teknik dasar menerima bola atau mengontrol bola. Untuk mengontrol bola ada dua jenis. Yang pertama adalah mengontrol bola melayang, dan yang kedua mengontrol bola yang bergulir di tanah atau menggelinding. Nah, yang dua ini kita akan bahas bersama. Yang pertama yaitu mengontrol bola dengan dada. Nih, perhatikan ada gambar. Mengontrol bola dengan dada ini biasanya dilakukan apabila bola masih berada di udara. Nah, yang kedua yaitu mengontrol bola dengan kepala. Ya, ini juga masih sama halnya, bola masih berada di udara, jadi kontrol bola menggunakan kepala. Nah, yang ketiga yaitu mengontrol bola dengan kaki bagian luar. Ini ada contoh gambar mengontrol bola menggunakan kaki bagian luar. Posisi tangan perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan, nakku. Jadi tangan nggak boleh di belakang ataupun di depan untuk dilipat, tetapi berada di samping dibuka. Itu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh agar lebih gampang untuk mengontrol bolanya. Berikutnya yaitu mengontrol bola dengan kaki bagian dalam. Nih, perhatikan. Untuk mengontrol bola dengan kaki bagian dalam yang ini yaitu teknik dasar mengontrol bola dengan bola menggelinding atau berada di atas tanah atau lapangan. Ini perhatikan, posisi kaki juga harus perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan, anakku. Jadi lutut agak ditekuk untuk mengontrol bolanya. Yang berikutnya adalah mengontrol bola dengan bahu. Mengontrol bola dengan bahu ini sama halnya dengan seperti mengontrol dengan dada ataupun kepala. Mengontrol bola dengan bahu ini yaitu posisi bola masih berada di udara. Berikutnya mengontrol bola dengan paha. Nih, ada gambar contoh mengontrol bola dengan paha. Posisi bola sama halnya, yaitu masih berada di udara. Posisi kaki juga perlu perhatikan pada saat mengontrol dengan telapak paha, yaitu lutut agak ditekuk. Berikutnya mengontrol bola dengan telapak sepatu atau sol sepatu. Nah, ini biasanya dilakukan dengan posisi bola menggelinding di atas lapangan. Kalau melayang nggak bisa nih, aku. Jadi harus menggelinding di lapangan. Berikutnya kita masuk yang C, teknik dasar menggiring bola. Nah, teknik dasar menggiring bola ini ya fungsinya untuk membawa bola dengan menggiring menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, ataupun punggung kaki. Nah, untuk teknik ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian dalam nih, atau kaki bagian dalam. Nah, kita giring bola tujuannya adalah untuk melewati lawan, karena kalau kita menggiring bola pasti lawan akan menghadang. Berikutnya yaitu menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar atau kaki bagian luar nih. Jadi kita giring bola dengan sentuhan-sentuhan kecil, tujuannya adalah untuk melewati lawan. Berikutnya yang ketiga yaitu peraturan permainan. Untuk peraturan permainan ini, yang pertama yang dibahas adalah bola di luar permainan, karena ada bola di dalam permainan. Untuk bola di luar permainan ini ada dua jenis, yaitu yang pertama
bola di luar permainan karena bola keluar garis. Nah, keluar garis ini boleh melalui garis samping lapangan, garis gawang, dan seterusnya. Nah, untuk bola di luar permainan karena dihentikan oleh wasit ini bisa jadi karena adanya pelanggaran sehingga dihentikan oleh wasit. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama adalah lemparan ke dalam. Nih, perhatikan ada contoh. Untuk teknik melakukan lemparan ke dalam ini, kedua kaki harus menempel di tanah atau di lapangan. Nggak boleh salah satu kaki diangkat, nak. Kalau itu dilakukan berarti salah sehingga digantikan kembali kepada tim lawan. Nah, untuk lemparan ke dalam ini, di mana ini bisa terjadi karena bola melewati garis samping lapangan, sehingga terjadilah lemparan ke dalam. Yang berikutnya yaitu tendangan gawang. Nih, tendangan gawang ini biasanya dilakukan oleh kiper atau pemain yang lain juga boleh melakukan, tetapi paling sering dilakukan oleh kiper. Nah, apabila kipernya mengalami cedera atau tendangannya kurang kuat, boleh dilakukan juga oleh pemain belakang atau back biasanya. Nah, untuk tendangan ke gawang ini terjadi karena bola melewati garis gawang atau melewati mistar gawang yang dilakukan oleh lawan, sehingga terjadilah bola mati atau tendangan gawang. Nah, berikutnya yaitu tendangan sudut. Nah, tendangan sudut ini hampir sama dengan tendangan gawang, yaitu bola melewati garis gawang. Yang membedakan adalah yaitu posisi yang mengeluarkan bola melalui garis gawang itu apakah pemain bertahan atau penyerang. Nah, kalau tendangan sudut ini biasanya bola melewati garis samping lapangan atau garis gawang yang disebabkan oleh tim bertahan, sehingga terjadilah tendangan sudut. Tendangan sudut ini dilakukan sebelah kiri apabila bolanya melewati garis samping kiri gawang. Dilakukan tendangan sudut dari sisi kanan apabila bola keluar melewati garis samping kanan garis gawang. Nah, yang berikutnya yaitu faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini yang pertama adalah faktor cuaca karena hujan. Perhatikan ada gambar, ya. Jadi ini bisa saja dihentikan wasit, bisa saja tidak. Kalau cuaca hujannya hanya rintik-rintik, ini pertandingan bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan, aku. Nah, apabila lapangannya sudah tergenang karena cuacanya hujan semakin deras, maka wasit bisa saja menghentikan pertandingan untuk sementara. Karena kalau lapangan tergenang air, pemain menendang bola, nah kiper sudah lewat nih, tendang bola, tiba-tiba di depan gawang sudah tergenang air, maka gol tertunda atau golnya tidak jadi, nakku. Padahal pemain sudah bersukaria karena bola dianggap gol, ternyata bola berhenti di depan gawang karena adanya genangan air. Nah, berikutnya ini ada gambar contoh lagi nih, perhatikan ya, di mana anak-anak nih bermain di lumpur atau di genangan air. Ini karena cuaca hujan, di mana anak-anak sebelumnya bermain tiba-tiba hujan. Mereka main saja, nakku. Mungkin anak-anakku pernah mengalaminya di komplek perumahan kamu masing-masing. Ada yang pernah mengalami, ada yang tidak. Tergantung daerah masing-masing, nakku ya. Kalau komplek perumahanmu tidak ada lapangan, ya berarti kamu tidak akan mengalaminya. Tetapi kalau di komplek perumahan kamu ada lapangan, di mana lapangannya itu kalau musim hujan udah tergenang air, nah bisa jadi kamu akan melakukannya juga. Nah, yang berikutnya nih,
Pertandingan akan dihentikan oleh wasit karena penonton masuk lapangan nih. Perhatikan gambar di mana seorang penonton masuk ke lapangan, di mana polisi mengejar untuk menangkapnya. Ini penonton karena biasanya penonton masuk lapangan ini biasanya penonton itu merasa kesal tim kesayangannya kalah, sehingga penonton masuk lapangan untuk mencetak gol. Pertanyaannya, Pak, kalau dicetak gol, Pak, apakah itu sah? Tidak, karena itu akan dihentikan oleh wasit. Berikutnya, yang B, bola di dalam permainan. Ini biasanya pemain menganggap itu ada pelanggaran sehingga dia berhenti padahal tidak ada bunyi fluid. Jadi selama fluid itu tidak berbunyi, ya permainan tetap dilaksanakan. Bola di dalam permainan ini contohnya adalah nih, bola tidak seluruhnya melewati garis gawang. Jadi pemain menganggap ini gol. Nih, perhatikan ada contoh di gambar nih. Gambar pertama no gol, kedua juga demikian no gol, ketiga juga tidak, yang keempat baru gol. Kenapa? Karena dalam peraturan dalam permainan sepak bola, bola masih berada mengenai garis. Walaupun sedikit mengenai garis itu tidak dianggap gol. Begitu juga pada garis samping lapangan. Bola tidak seluruhnya melewati garis samping nih ha. Bola sedikit lagi masih mengenai garis. Jadi banyak penonton berteriak, wasit out, wasit out. Padahal bola masih mengenai garis. Hampir sama dengan terjadinya gol tadi. Wasit berteriak gol, menyalahkan wasit padahal bola masih mengenai garis. Kalau apabila ini terjadi, ini pertandingan tetap terlaksana. Ya. Tidak akan dihentikan oleh wasit. Kadang-kala penonton berhenti. Berikutnya, bola mental kembali dari tiang gawang. Nah, kalau ini pasti anak-anakku sudah tahu nih. Kalau bola mental kena tiang gawang ataupun kena tiang mistar gawang, kembali lagi ke lapangan, itu tetap bola dalam permainan. Pertandingan tetap dilanjutkan kecuali bola kena mistar gawang lalu keluar lapangan, itu baru berhenti permainan dan bisa jadi terjadi tendangan gawang atau tendangan sudut, atau bola ditendang mengenai tiang gawang dan mantulnya ke arah samping lapangan atau ke samping gawang sehingga bola keluar lapangan, itu akan berhenti. Tetapi kalau kembali ke lapangan maka bola dalam permainan. Maka permainan tetap dilanjutkan, anakku. Itu maksudnya. Berikutnya, satu lagi yang perlu Pak Guru sampaikan, yaitu pada saat pelaksanaan bola memantul ini bukan hanya pada mister atau gawang, tetapi apabila bola mantul mengenai wasit, kadang-kala pertandingan itu tendang bola mengenai wasit, yaitu tetap dilanjutkan, bukan berhenti. Atau mengenai tiang sudut lapangan, ada tiang bendera kecil, nakku. Kalau bola mengenai tiang itu dan kembali ke lapangan, itu tetap dalam permainan. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari Pak Charles tentang teknik dasar pada permainan sepak bola mini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.